aklul halal, dan kemudian jangan lupa yang ketiga, usahakan yang masuk ke dalam mulut, usahakan yang masuk ke dalam mulut, baik makanan, baik minuman, apapun jenisnya, tingkatannya ada 3. Yang pertama judulnya adalah halal, berarti tidak haram. Artinya haram itu kan 3 tingkat lagi. Ada orang makan haram langsung makan zatnya memang haram. Ada orang makan haram zatnya halal tapi cara memperolehnya haram. Yang paling sulit, ada orang makan haram gara-gara menunda hak orang lain atau disebut dengan tidak mengeluarkan zakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa ashhadu anna Muhammadar rasulullah shadiqul wa'dil amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Allahumma faqqihna bid-din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila siratikal mustaqim. Amin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang-orang tua kami yang sangat kami hormati dan kami muliakan, ketua beserta segenap pengurus Masjid Jami Al-Falah Desa Ngaso, Bapak Ibu seluruh jamaah yang berhadir, hadir bersama kita pada subuh ini, Ketua Gerakan Salat Subuh Berjamaah Kecamatan Ujung Batu Bapak Haji Joni Virgo, dan juga sahabat dakwah Bang Putra, mudah-mudahan senantiasa kita semua istiqomah dalam mengemban amanah dakwah, mengajak umat ini, mengajak sanak famili, seluruh keluarga kita, wabil khusus kita orang-orang yang cinta kepada agama ini, senantiasa makin meningkat amal-amal ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Inilah Bapak Ibu salah satu upaya kita semasa hidup di dunia ini. Artinya kalau sering kita berkumpul dengan orang baik, moga-moga kita menjadi orang baik. Moga-moga biarpun kita belum bisa membuat yang terbaik, semoga bisa berangsur-angsur jadi baik. Kita sudah baik, bagaimana kita bisa berkata kita baik? Yang menilai kita itu baik adalah orang lain. Maka ketika orang bertanya, apakah si anu sebulan itu baik? Maka yang ditanya orang bukan dia, tapi orang lain yang ditanyanya. Kalau kita punya rumah, kalau orang ingin bertanya kita baik, yang ditanya orang bukan kita. Karena hakikat manusia ini, dia akan berkata dirinya baik. Maka mengetahui kawan itu baik atau tidak, tanyalah siapa kawan akrabnya, siapa yang di samping rumahnya. Kalau orang bersaksi dia itu orang baik, maka itulah menjadi kawan setia bagi kita. Apa gunanya orang baik ini? Dia tidak hanya baik di dunia, nanti di akhirat pun menjadi teman karib, menjadi pemberi syafaat penyelamat bagi kita semua. Maka target kita hari ini, tidak apa-apa Bapak Ibu, masa lalu kita kurang baik,
berangsur-angsurlah sekarang menjadi orang baik dengan cara mencari orang yang lebih baik dari kita. Insya Allah pelan-pelan besok sebelum kita berjumpa menghadap Allah dengan berupa kematian, kita semua bersih daripada dosa-dosa. Insya Allah. Ibu-ibu agak berkurang Ustaz tengok jumlahnya. Kemana semua? Banyak yang alfa, izin, bolos, atau sakit. Sehat-sehatnya ibu-ibu semua. Sehat. Masjidnya yang kebesaran atau jamaahnya memang berkurang? Cemana nih ketua? Bapak-bapak biasanya ramai. Waktu lantai bawah ramai kita biasanya. Masjidnya yang kebesaran. Rupanya masjid makin besar, jadi nampak jamaah sedikit. Kalau dulu nampak kita memang ramai luar biasa. Waktu di bawah sampai 3-4 saf. Tapi memang sepertiga mungkin dari tempat kita ini dulunya. Mudah-mudahan ini semua menjadi berkah bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kaji kita pada subuh ini Bapak Ibu ada beberapa hal. Berapa nanti yang bisa kita bahas, mudah-mudahan nanti bermanfaat, menjadi semangat girah dalam beramal ibadah. Judul kajiannya wa mimma tu'alaju bihi qaswatul qalbi, dan adapun hal-hal yang bisa menyelamatkan kita dari kerasnya hati. Jadi judulnya amalan-amalan yang bisa melepaskan kita dari keras hati ataupun hati yang keras. Kutanya dulu ibu-ibu biar baca ayatnya ya. Di Al-Quran itu kan sering kita mendengar ada diumpamakan Allah itu hati yang kesat, sehingga kalau dibaca ayatnya summa qasat qulubuhum, sungguh sangat kesat, kasar, berat, kesat. Apalah istilah orang Nasrani kalau kesat ni ya? Keraslah, kira-kira begitu. Seperti kerasnya batu. Maka tingkatan hati pun dalam Quran itu ada hati itu bentuknya seperti kerasnya batu. Ada lagi hati itu yang disebut dengan marad, berpenyakit. Ada hati itu disebut dengan salim, hati yang selamat. Yang mau Ustaz tanyakan itu yang ada di surah Al-Baqarah, yang biasa Bapak Ibu baca dan sering Bapak Ibu mungkin baca terjemahnya. Fi qulubihim marad. Ingat Bapak Ibu ya. Kalau dalam bahasa Arab itu ada 3 yang sering kita menjadi kalimat dasar. Yang pertama disebut dengan mufrad, tunggal. Yang kedua disebut musanna, 2. Yang ketiga disebut dengan jamak, 3 sampai tak terhingga. Artinya bahasa Al-Quran ini saking agungnya kalau kita pahami. Fi qulubihim maradun, dalam hati mereka itu maradun, ada penyakit. Maradun itu Bapak Ibu bukanlah kalimat jamak, tapi maradun itu adalah kalimat mufrad. Artinya di dalam hati mereka itu kata Allah ada satu penyakit. Itulah yang mau Ustaz tanyakan sama Bapak Ibu subuh ini. Penyakit apakah yang satu di Bapak Ibu sehingga beranak pinak sampai penyakit mati di banyak Bapak Ibu? Penyakit apa itu Pak Haji? Sebelum kita bahas ini, penyakit munafik. Belum itu yang paling besarnya. Ibu-ibu, penyakit apa itu? Kata Allah cuma satunya pangkal penyakit manusia ini. Kalau seandainya Allah menyebut bi qulubihim amradun, dalam hati mereka itu penyakit-penyakit,
berarti banyak dia. Tapi Allah tidak menyebut amrad, artinya kalimatnya banyak. Tapi Allah sebutkan maradun, satu penyakitnya pangkalnya, penyakit hati manusia ini. Apa itu Bapak Ibu? Hati. Munafik. Hati. Ini tidak ikhlas. Gak siap ceramah ini nanti payah nampaknya. Ibu, menurut ibu apa kira-kira? Pasti nanti beraneka ragam. Ada yang menyebut hasad dengki, ada yang menyebut takabur sombong, ada yang menyebut nanti itu sum'ah, bangga diri kalau dipuji, ada menyebut dengan riya, syirik kecil dalam hati, muncul keinginan selalu dinampakkan kebaikan-kebaikannya. Itu semua Bapak Ibu anak-anak penyakit hati. Apa yang paling besar penyakit hati ini, pangkalnya, induknya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, penyakit hati yang paling besar itu kata Allah dalam Quran, dalam tafsir, rupanya Bapak Ibu tidak menerima ketentuan Allah terhadap diri kita dibanding yang Allah berikan kepada orang lain. Itulah wajib. Bapak bisa iri hati ke orang, itu masalah Bapak, bukan langsung iri hati itu Pak. Tapi Bapak membandingkan diri Bapak dengan orang, kenapa dia bisa lebih ketimbang saya? Muncul hasad. Kenapa orang ini seperti ini? Aku kan lebih hebat ketimbang dia. Muncul takabur, sombong. Aku kan lebih banyak infak di Masjid Al-Falah ini, maka muncullah sifat riya, ingin selalu dapat pujian. Kemudian muncul sum'ah, ingin didengarkan terus, ingin supaya dia dengar kebaikan-kebaikannya. Pangkal semua penyakit hati itu adalah tidak menerima apa yang sudah Allah tetapkan sama dia, kemudian dia tidak merasa ridha apa yang Allah berikan kepada orang lain. Pasti Bapak Ibu pernah mengalami sifat ini, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Inilah yang payah itu dibuat. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita tak bicara terlalu panjang tentang penyakit hati itu, tapi yang kita inginkan, mari sama-sama berjuang melepas diri dari hati yang keras. Karena hati yang keras ini ciri-cirinya tidak pernah bisa menerima nasihat dari orang lain. Kalau bahasa kami orang Medannya, muka tembok, telinga padang. Tahu Pak Ajar ini? Muka tembok harus pendapat dia yang harus diiyakan, biarpun salah. Telinga padang tidak mau mendengar nasihat. Asal lebih mudah memberi nasihat sama dia, tahu anak kemarinnya, katanya. Asal anaknya memberi nasihat sama dia, nasihat itu benar, apa kata dia? Tidak usah kau cerita, lebih duluan aja aku makan asam garam dalam hidup ini. Jadi bapak duluan makan asam garam ya? Iya, udah berapa banyak garam bapak makan? Kok kau tanya-tanya? Iya, karena bapak duluan menyebut bapak duluan makan asam garam. Asamnya sudah banyak dimakan, garam banyak dimakan, pantaslah kena asam urat. Kan begitu Pak? Allahu Akbar. Rupanya tanpa disadari, semua orang bisa kena penyakit ini. Maka berobatlah kita subuh ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Yang pertama, kata para ulama kita, kasratu zikrillah alladzi yatawatta'u alaihi alqalbu wal lisan. Perbanyaklah berzikir kepada Allah, zikir yang bisa mengkonekkan, menyesuaikan antara hati dengan lisan. Selama ini kan Bapak Ibu seringnya kita dengar, ala bizikrillah tatma'innul qulub, hanya dengan berzikir kepada Allah, mengingat Allah, hati ini menjadi tenang. Lalu kemudian zikir yang mana ini Pak Ustaz? Zikir dikuatkan ulama yang sesuai bisikan hati,
dengan yang diucapkan oleh lisan. Sama pak yang di dalam, sama pula itu pula yang keluar. Jangan nanti mulut berzikir, hati lalai. Sama dengan doa pak. Dalam hadis Mukhtarul Ahadis itu, tidak akan pernah diterima doa seseorang yang hatinya qalbun, hatinya itulah dalam keadaan lalai, ghafilin, tidak connect apa yang dia ucapkan. Terusnya dia katakan amin, 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 tapi tidak tahu dia apa yang dia minta kepada Allah. Itu tidak akan diterima Bapak Ibu. Dalam hadis ini contoh. Kita tadi dipandu Ustaz Rafi berzikir. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kita mulailah tadi la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu wirid pun di rumah baca itu juga. Tapi ibu di rumah zikir la ilaha illallah, lisan terus baca la ilaha illallah, mata ibu entah kemana-mana memandangi foto, hati berbisik. La ilaha illallah, lisan berucap, tapi mata melihat foto wisuda yang punya rumah. Sampai 100 zikir la ilaha illallah itu tidak ada satu pun yang nyangkut di hati, kemudian tak berbekas dia untuk melembutkan hati yang keras tadi. Kalau di masjid ini bolak-balik mata tak ke sana kemari, zikir dipandu sama Ustaz Rafi, tapi kemudian mata memandang ke atas. Lampu hias belum terpasang, dinding masjid cantik, speakernya bagus, mengawang-awanglah pikiran tadi tak jelas entah kemana. Itu zikir yang tidak bisa melembutkan hati Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Kalau Bapak Ibu sudah pernah tawajuh atau yang sudah pernah suluk, setidaknya Bapak Ibu berjuanglah hari ini mendapatkan maqam dalam diri kita. Di manakah letak zikir la ilaha illallah di dalam diri kita di Bapak Ibu? Kalau ditanya ketua gerakan solat subuh ini, di mana Pak Haji kita letakkan dalam diri kita kalimat la itu? Pura-pura nggak tahu dia itu, karena ini kaji tauhid ini. Dia sering kaji tauhid kan sama orang. Di mana? Tasawuf nih. La ilaha illallah. Maka ada orang berkata, kenapa kalian bentak-bentak Tuhan kalian itu? Makin lama dari gigi 1, gigi 2 sampai gigi 6. Allah, 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 Allah. Untuk apa kalian buat seperti itu? Sama dengan kalian marah-marahi Allah itu. Bukan. Kita sedang menamparkan kalimat itu ke hati, membenturkan ke hati, supaya hati ini lembut, keluar sifat-sifat yang tak baik yang kita jelaskan tadi. Supaya keluar itu masuk kalimat Allah. Tak mungkin Bapak Ibu bisa dijelaskan di sini, karena Bapak Ibu harus ikut tawajuh, ikutlah suluk. Nanti akan ketahuan ini. Bagaimana supaya hati ini bisa lembut dari hati yang keras tadi? La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Makom tempat kalimat ini ada Bapak Ibu di dalam diri kita ini. Kalau Bapak Ibu belum tahu tempat itu, maka wajarlah la ilaha illallah yang dibaca, tetapi bekas kalimat itu tidak ada dalam kehidupan kita. Saran Ustaz, karena ini kajian umum, tidak ada, boleh saya diizinkan menjelaskan ini sama Bapak Ibu. Yang boleh saya katakan, mari cari ilmu menempatkan la ilaha illallah di dalam diri kita masing-masing. Nanti baru Bapak Ibu dapatkan alangkah enaknya berzikir itu melawan kerasnya hati. Itu nomor 1. Datang pula sarapan Bapak Ibu. Jangan mengganggu konsentrasi ini. Pengen makan jadinya. 1. Al-ihsanu ilal yatama wal masakin. Yang kedua, berbuat baiklah kepada anak-anak yatim
atau orang miskin. Saya cuma buat yang sederhana saja Bapak Ibu. Kalau di dalam hadis itu dua cara melembutkan hati, usap kepala anak yatim dan duduk makan bersama dengan mereka. Simpelnya Bapak Ibu begini saja. Setiap subuh Bapak Ibu sudah berinfak bersedekah ke Masjid Jami Al-Falah. Saya menghimbau kepada kita semua, ayo kita bedakan infak kita ke masjid dan buatkan kotak infak kita masing-masing di rumah kita dari kardus entah dari apalah, supaya dapat ini nanti. Habis sholat subuh 2000 di Masjid Jami Al-Falah, sisa belanja juga 2000 nanti kotak infak di rumah kita. Sekali sebulan Bapak Ibu buka kotak tadi, ada duit nanti sekitar 300.000 isi kotak infak ini. Maka cara melembutkan hati, belikanlah nanti ke nasi bungkus. Kalau 300.000 katakanlah 30 bungkus. Jangan cuma diantarkan nasinya baru pulang. Berangkatlah ke panti asuhan salah satu di ujung Batu ini, duduk bersama, makan bersama, minta doa dari anak-anak yatim. Mudah-mudahan nanti hajatmu dikabulkan Allah, hatimu akan dilembutkan Allah Subhanahu wa taala. Ini perjuangan Bapak Ibu, perjuangan. Jadi yang selama ini di masjid-masjid bagus Pak Ustaz, bagus. Tapi kita ingin berjuang hati ini supaya lembut. Ayo buat infak di rumah masing-masing. Sekali sebulan boleh diambil duitnya, belikan nasi, datang ke panti asuhan. Jangan hanya mereka yang makan, tapi kita juga ikut makan, dapat dua sekaligus. Memberi makan anak yatim dan mengusap kepalanya, plus dapat doa dari anak-anak yatim. Tidak akan ditolak Allah doa orang yang engkau kenyangkan perutnya dari rasa lapar yang mereka derita. Begitulah Pak, mengambil ilmu-ilmu dalam kehidupan ini. Tidak sulit-sulit yang kita jelaskan ini, yang mudah-mudah saja. Nih, aklul halal, dan kemudian jangan lupa yang ketiga, usahakan yang masuk ke dalam mulut, usahakan yang masuk ke dalam mulut, baik makanan, baik minuman, apapun jenisnya, tingkatannya ada tiga. Yang pertama judulnya adalah halal, berarti tidak haram. Artinya haram itu kan tiga tingkat lagi. Ada orang makan haram langsung makan zatnya memang haram. Ada orang makan haram zatnya halal tapi cara memperolehnya haram. Yang paling sulit, ada orang makan haram gara-gara menunda hak orang lain atau disebut dengan tidak mengeluarkan zakat. Kita makan zat haram, tak mungkin lagi mohon izin maaf makan yang diharamkan agama ini. Tidak ada di sini makan bangkai, mohon maaf makan daging anjing babi. Takkan kita makan, menengoknya saja cicip kita. Memperoleh dari hasil yang haram ini mungkin kena kita kadang-kadang. Yang berjualan menipu dia dalam menimbang. Yang mohon maaf transaksi kadang dibumbui dengan sumpah dan segala macam. Bisa saja, tapi yang mengaji tak dia lakukan. Yang paling banyak kita ini terjerumus makan haram. Pertama, kita punya karyawan di rumah, kita ulur-ulur membayar gajinya. Maka sakit hati dia itu sama dengan kita sudah makan haram karena makan keringat orang lain. Itu pun tak kami lakukan Pak Ustaz. Mungkin yang ketiga, Bapak Ibu merasa tenang, tidak pernah menghitung penghasilan Bapak Ibu selama setahun, apakah sudah jatuh nisab haul wajib zakat terhadap harta kita yang 2,5%. Kalau itu tidak kita keluarkan, sering kita ulang kajinya bahwa kita sedang menahan harta orang lain. Hukumnya berarti memakan harta orang. Hukum makan
Perjuangkanlah yang 3 ini. Apa yang pertama tadi? Mencari ilmu sesuai yang diucap lisan dengan hati, namanya zikir. Maka duduk bersama orang anak yatim dan orang miskin, makan bersama, usap kepalanya, minta doanya. Yang ketiga, pastikan yang kita makan, kita minum itu semua bersumber dari yang halal. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Itulah kajian kita pada subuh ini. Dari sekian banyak cara-cara untuk melembutkan hati yang keras ini, 3 kita sampaikan pada subuh yang barokah ini. Semoga Bapak Ibu ada target yang kita lakukan sebelum kita meninggal, karena penutup kaji kita ini hendaknya ditanya Allah kita besok kita meninggal gara-gara kena penyakit zahir, tapi Allah akan tanya besok seberapa banyak penyakit hati yang kita bawa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah dulu meninggal gara-gara kena penyakit gula? Tak akan ditanya. Apakah meninggal gara-gara stroke? Tak akan ditanya. Tapi kalau meninggal disebabkan karena dengki, takabur, sombong, itu menjadi permasalahan besok di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima kasih Bapak Ibu atas segala perhatian. Mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum